Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas transformasi Fourier, sinyal dan sistem, dengan dibawakan oleh saya sendiri, Ahmad Akhtar Cerlo Wahyudi, NIM 0424105, dari Elektro Angkatan 2024, kelas A. Kita masuk ke transformasi Fourier. Jadi, perlu kita ketahui, transformasi Fourier ini maksudnya adalah kita merubah suatu fungsi yang dipengaruhi oleh T atau waktu ke fungsi yang dipengaruhi oleh frekuensi, dengan disimbolkan oleh yang tadi awalnya fungsi terhadap waktu itu Ft terubah ke fungsi terhadap frekuensi. Dan untuk transformasi Fourier ini maksudnya adalah kita suatu bentuk sinyal itu kita pecah menjadi beberapa bentuk sinyal yang memiliki frekuensi yang berbeda, sehingga kita bisa melihat frekuensi dari sudut frekuensi tersebut, teman-teman. Jadi untuk yang rumus ini ada dua. Yang pertama ini rumus jika diketahui komponen dari fungsi terhadap suatu fungsi terhadap waktu, domain waktu. Kita komponennya udah diketahui, kita akan mencari atau mentransformasi atau merubah ke dalam bentuk frekuensi yang dipengaruhi oleh ini, omega ini. Jadi ini untuk rumusnya, F besar ini disimbolkan sebagai transformasi Fourier sama dengan fungsi omega terhadap frekuensi ini dengan integral batas bawah itu negatif tan hingga batas atasnya tan hingga fungsi terhadap waktu atau ft dikali e pangkat negatif j omega t dt. Nah, untuk yang rumus yang di bawah ini adalah kebalikan dari rumus yang pertama, yang dimana rumus yang kedua ini kita bisa merubah fungsi yang terhadap frekuensi ini menjadi fungsi terhadap waktu, domain waktu. Makanya disimbolkan menjadi uh, F inverse atau transformasi Fourier ini, diinverskan. Ini untuk rumusnya seper 2pi dengan integral batas bawah negatif tan hingga, batas atas tan hingga, fungsi omega E, J, J omega T, D omega. Kita langsung masuk ke pembahasan soalnya. Jadi untuk pada soalnya, kita menggunakan rumus yang pertama, yang ini teman-teman. Kita langsung ke contoh soalnya. Jadi hitung transformasi Fourier dari fungsi T sama dengan untuk pemilihan yang pertama itu E pangkat negatif AT. Ini harusnya T, teman-teman. T lebih besar sama dengan 0, dan untuk yang komponen kedua adalah E pangkat AT dengan T lebih kecil dari 0. Jadi untuk jawabannya, jadi ini bentuk ini langsung ada karena kita menggunakan rumus yang pertama tadi. Yang dimana ini untuk yang integral batas bawahnya negatif tan hingga sampai 0, itu tuh komponen yang kedua ini, teman-teman, yang e pangkat at dengan x dengan t lebih kecil dari 0. Ini untuk yang bagian pertama. Untuk bagian yang kedua, ini yang pertama ini, yang e pangkat negatif at dengan t lebih besar sama dengan 0. Ini kita langsung substitusi saja, teman-teman. Untuk batas bawahnya dan batas atasnya ini menyesuaikan dengan t itu lebih besar atau lebih kecil dari 0. Selanjutnya, setelah kita membuat bentuk sesuai dengan rumusnya, kita langsung operasikan. Perlu teman-teman ketahui juga, ada sifat integral yang dimana integral e pangkat ax itu sama dengan seper a dikali e pangkat ax. Jadi dari sifat ini kita bisa rubah, teman-teman, e pangkat a dikurang j omega t itu kita rubah menjadi e pangkat a dikurang j omega t per a dikurang j omega. Nah, jadi sesuai dengan sifat integral ini kita bisa rubah menjadi ini. Untuk yang bagian yang ini kita bentuk seperti ini, teman-teman. Setelah bentuk ini telah dibuat, kita lanjut ke penyelesaian, teman-teman. Langsung kita integralkan, yang dimana e pangkat a dikurang j omega t-nya ini adalah 0. Apapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1, teman-teman. Makanya pada pembahasan selanjutnya ini adalah 1 per a dikurang j omega. Nah, ini adalah e pangkat 0 tadi. Sedangkan 0 ini hasilnya jika t-nya itu adalah negatif tak hingga. Suatu apapun itu juga, kalau misalkan pangkatnya menuju tak hingga, itu tuh mendekati 0, teman-teman. Makanya
pada pembahasan soal ini ada dikurang nol. Sama juga halnya dengan yang sebelahnya, yang dimana E pangkat negatif A plus J omega T, ini T-nya adalah tak hingga tadi itu nol, dan untuk yang nol ini, E pangkat negatif A plus J omega T-nya adalah nol, itu misalnya satu teman-teman. Makanya betul seperti ini. Selanjutnya kita lanjut ke teman-teman ke cara selanjutnya, yaitu kita bersihkan lagi nih menjadi seperti ini bentuknya. Terus kita langsung dikalikan pembilang penyebutnya dengan nilai yang sama, teman-teman. Maksudnya gimana? Eh, Agar pecahan ini menjadi satu, kita perlu menyamakan penyebutnya, teman-teman. Kalau di bagian yang pertama ini adalah A dikurang J omega, yang untuk bagian yang kedua ini, pecahan yang kedua ini adalah A plus J omega, kita perlu samakan penyebutnya. Jadi kalau yang bagian pertama ini A dikurang J omega, berarti dikali dengan A plus J omega. Terus begitu juga sebaliknya, yang pecahan yang kedua ini A plus J omega dikali dengan A dikurang J omega. Sehingga benar seperti ini, teman-teman. Perlu diketahui juga kalau dalam perkalian pecahan itu, jika penyebutnya dikali dua, maka pembilangnya juga harus dikali dua. Sama sama halnya dengan yang seperti ini, teman-teman. Karena ini penyebutnya sudah sama, kita lanjut ke ini, teman-teman. Nah, betul jadi seperti ini harusnya di tengah sini ada tanda tanda plus. Nah, pada cara sebelumnya ini plus nih, teman-teman. Baru ini ada penyelesaian untuk kebagian penyebutnya, yang dimana A dikurang J omega dikali A plus J omega. Ini kita kali ke samping, teman-teman. A dikali A sama A pangkat 2. A dikali J omega itu A J omega. Terus negatif J omega dikali A itu adalah negatif A J omega. Baru negatif J omega dikali J omega itu sendiri. Jadi J negatif J omega pangkat 2. Perlu teman-teman ketahui juga, eh, J ini sebenarnya adalah bilangan imajiner, yang dimana jika bilangan imajiner itu adalah misalkan J pangkat 2, itu nilainya adalah negatif satu. Nah, kebetulan pada ini ini kan pangkat 2-nya di luar kurung ya. Jadi nanti omega pangkat 2 dan J pangkat 2. Karena J pangkat 2 itu ada bilangan imajiner, maka hasilnya negatif satu. Makanya pada selanjutnya ini hasilnya negatif negatif omega pangkat 2. Karena yang untuk bagian ini tuh dia saling menghilangkan, teman-teman. Positif A J omega dikurang A J omega. Hasilnya seperti ini. Negatif ketemu negatif plus. Hasilnya adalah A pangkat 2 plus omega pangkat 2. Ini untuk penyebutnya. Buat pembilangnya ini gampang aja, teman-teman. A ditambah A itu sudah 2A, baru positif J omega dikurang dengan apa namanya, negatif J omega itu saling menghilangkan, jadi hasilnya 2A saja. Jadi untuk transformasi Fourier ini eh, hasilnya adalah seperti ini, teman-teman. 2A per A pangkat 2 plus omega pangkat 2. Makanya ini ada sebenarnya inverse, teman-teman. Baik, saatnya kita masuk ke dalam bagian dari simulasi. Jadi untuk simulasinya saya menggunakan MATLAB. Jadi ini ada fungsi-fungsi untuk menampilkan grafik. Jadi ada dua grafik yang akan saya tampilkan, yaitu sinyal yang dipengaruhi oleh domain waktu, yaitu ft dan e pangkat negatif a. Oke. Baru untuk yang fungsi kedua ini sudah ditransformasikan. Jadi ini dilihat berdasarkan frekuensi, teman-teman. Jadi untuk codingannya, jadi nanti di sini ada prosesnya juga, konversi fungsi dan lain sebagainya. Dan untuk terkait penjelasan dari grafik tersebut, ini pada grafik pertama ini merupakan disebut juga sinyal eksponensial teredam, karena dia semakin lama, maksudnya T-nya itu semakin lama, maka dia semakin lemah. Dan kenapa pada grafik ini dia ini kuat pada saat T sama dengan nol? Karena eh, pada soal tersebut itu ada namanya T, pangkat pangkat T, dan sehingga sinyal ini simetris, dan bentuknya tuh antara sisi negatif dengan sisi positif itu tuh eh, nilainya bentuknya sama, makanya semakin lemah sesuai dengan definisi tadi, dengan sinyal eksponensial teredam. Terus untuk sinyal yang kedua yang setelah ditransformasikan itu menunjukkan bentuknya ya sama lah ya kurang lebih,
dengan sumbu horizontalnya itu adalah frekuensi. Makanya di sini ini simbol ibaratnya simbol Y lah. C-nya ini adalah omega. Karena kenapa bentuknya seperti ini setelah ditransformasikan? Karena sinyal XT maksudnya FT yang pertama ini dia ini tidak berisolasi, dia tidak ada kayak pengulangan dengan frekuensi yang sama, yang atau bisa disebut juga sebagai aperiodic aperiod gitu. Jadi karena dia tidak berulang maka bentuknya seperti ini setelah ditransformasikan. Dan itu saja untuk penjelasan dari simulasi tersebut dan serta perhitungannya. Terima kasih.